A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa peserta PPL yang saya banggakan, pertama mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama. Semoga kita diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, ya kan. Oke. Terima kasih. Ini yang mau saya bahas mana dulu ini. Ada dua artikel. Yang pertama itu terkait dengan reboisasi, yang satunya itu terkait dengan pandemi ya, wabah ya. Perspektif teori makrosid. Ya, ini bisa di makrosid. Kalau jelas ya makrosid ya, karena memang sana itu pusatnya. Karena Pak Abdul Mustaqim ya, itu memang pakar dalam kajian tafsir maqasidi. Jadi apa-apa ya semuanya arahnya ke maqasidi ya. Gitu. Oke. Kita bahas artikel yang satunya dulu, yang reboisasi. Sudah kelihatan ya? Masa belum? Sudah ya. Oke. Ini adalah hasil final dari tulisan kalian yang dari sana ya. Ini sudah di review oleh tim dari LSGH. Sudah. Oke. Berarti sebenarnya masih ada yang perlu kita godok kembali ya. Kita cek mulai dari judul terlebih dahulu ya. Pemahaman hadis Nabi menjaga lingkungan dengan upaya reboisasi dalam perspektif teori maqasidi. Ini kira-kira di judul ini sudah, nah kalau istilah hadisnya jawami'ul kalim atau tidak? Singkat padat. Kurang singkat. Kira-kira tepatnya bagaimana itu? Jadi yang dibahas itu reboisasi atau peduli lingkungan, ekologi. Oke, terkait dengan reboisasi itu sudah mengarah ke menjaga lingkungan tidak? Nah, berarti ada pemborosan kata toh? Menjaga lingkungan dengan upaya reboisasi. Itu boros katanya. Oke. Terus hadis bakunya bagaimana? Ada T-nya atau cukup S? Hadis itu enggak ada T-nya. Enggak ada T-nya, langsung S. Sekalipun kalian nanti pakai model transliterasi, itu juga S titik bawah, tidak pakai T. Ya, memang hadis pakai TS itu transliterasi tahun berapa ya? Tapi tahun sekarang aturan dari Kemenak itu transliterasinya itu pakai S titik bawah. Nah, tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia yang baku, ya, maka kita cukup menggunakan hadis tanpa T, HADIS. Ya. Jadi begini, pemahaman hadis. Nah, pemahaman hadis Nabi
tentang gini, tentang reboisasi lingkungan. Oke. Oke. Terus sekarang kita masuk ke, kalau saya biasanya abstrak itu paling akhir. Gimana? Share screen-nya hilang. Ada tak? Sinyal. Pakai wifi, pakai wifi. Iya. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, cara menulis abstrak lah, kita urut aja ya daripada nggak urut. Abstrak itu biasanya masuk ke dalam semua. Polanya begini. Oke. Abstrak. Lingkungan selama ini dipahami sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Manusia hanya tahu akan mengambil keuntungan saja. Sehingga S-nya itu besar apa kecil harusnya? Ya, sehingga banyak orang yang hanya mengambil secara berlebihan sumber daya alam tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Ini terlalu banyak koma, ini paragraf yang melelahkan ini. Ya. Jadi mau sampai titik itu berapa itu? Kira-kira bisa dipersingkat enggak itu? Coba saya ingin bertanya, fungsi dari kata selama ini untuk apa itu? Emangnya ada pemahaman yang lain? Lingkungan itu ciptaan orang, bukan selain Allah. Ya.
Nah, berarti itu kira-kira itu punya faedah atau anfaedah? Atau itu. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan itu. Ya, jadi langsung saja lingkungan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah, ya digunakan itu aja. Jadi kataku gini loh, sebelum saya ngedit abstrak kalian, ya sebelum saya ngedit abstrak kalian, dalam sebuah artikel ilmiah itu kuncinya itu justru di abstrak. Kalau kalian bisa menulis abstrak dengan baik, ya maka insya Allah biasanya tulisan berikutnya akan dilirik. Oh iya abstraknya api. Sekalipun di belakangnya agak kacau, ya tapi kalau abstraknya bagus, maka dia akan memilih tulisan itu. Ini teknik untuk ketika kalian mau publish ke jurnal maupun kemana, kan begitu. Pak Arif, mejanya tak pinjam sebentar ya. Oke. Meja saya kan di situ soalnya. Itu banyak dosen daripada enggak saya pindah ke sini. Nah, jadi ibaratnya kayak gini, kalau kalian memandang seseorang itu berawal dari wajahnya atau berawal dari kakinya. Dari wajahnya toh, tapi ketika wajahnya itu ganteng misalkan, kira-kira Anda tertarik atau justru biasa saja lah. Nah ini bagian dari untuk ben kita ganteng dia kudu kan dipoles ya. Nah, maka dalam hal ini abstrak ini bagian dari wajah artikel itu dan harus dipoles seganteng mungkin. Karena mungkin ngomong secantik mungkin karena kita omongin ngedok kabeh. Begitu ya. Biar apa? Biar orang yang membaca itu tertarik. Terus apa Pak yang harus ditampilkan di situ? Yang perlu ditampilkan itu pertama. Dulu saya sudah pernah tak sampaikan pas awal ya, atau belum? Pas abstrak dulu. Belum ya? Oke, tak tekan kembali. Jadi yang paling perlu ditekankan dalam menulis abstrak yang pertama kali itu terkait dengan latar belakang pencetus masalah. Jadi kegelisahan akademik itu apa? Misalkan dalam kasus ini kenapa kok kemudian isu tentang reboisasi lingkungan ini perlu diangkat? Kenapa? Kenapa? Oh itu tema yang diberikan oleh panitia PPL Pak gitu. Ini kan sesuai tema yang diberikan panitia PPL ya. Tapi jangan itu alasannya. Coba Anda buat alasan yang lain. Kira-kira alasannya kenapa reboisasi lingkungan itu penting? Coba ini yang reboisasi lingkungan yang mana ini timnya? Oh ini. Oke. Yang lain sambil mendengarkan aja nggak apa-apa ya. Oh ya sekalian aja lah daripada mumet ya. Engkau nanti Oke. Oh saya pindah share screen ya. Share screen. Kalau saya pindah-pindah kalian tidak bingung kemana ya? Oh langsung ini ya, langsung screen ya. Oke, jadi ini saya pindah ke sini, kalian juga sudah pindah ya? Yang tulisan tentang reboisasi. Bukan reboisasi. Ya, misal saya pindah langsung ke tulisan tentang COVID. Saya pindah? Ya. Oke. Oh, tadi salah. Ya. Oke, judul ini kira-kira sudah pas atau kepanjangan? Jadi kita masuk ke judul lagi. Kalau langsung garap dua ini. Relevansi larangan pergi dari wabah COVID-19 dalam hadis Nabi, perspektif teori Maqqasidhi. Oke, kira-kira bisa menimbulkan ambiguitas dalam memahami nggak kira-kira?
Angger nggih wae iki. Relevansi larangan pergi dari wabah COVID. Relevansi larangan ya, yang dibahaskan relevansinya ya, relevansi larangan pergi dari wabah COVID-19 menurut yang dicek ini relevansinya atau hadisnya ini? Atau relevansi dari hadis? Loh, iya ya judulnya ini. Ini judulnya gawe dewe apa dibayani panitia sana? Buat sendiri. Nah, jadi gini, cara-cara itu gini loh. Relevansi larangan pergi dari wabah COVID menurut hadis Nabi dalam perspektif teori Makosidi. Nah, itu lebih pas. Nabi diwalek. Lebih klinik, Pak. Ilmu hadis. Okay. PPL. Okay. Relevansi larangan pergi dari wabah menurut hadis Nabi dalam perspektif teori Makosidi. Jadi dalam pandangan hadis itu piye? Hadisnya itu kamu lihat dari perspektif teori Makosidi. Wes paham teori Makosidi gak? Paham teori Makosidi enggak? Saya enggak paham, Pak. Pokoknya dari LSGH pokoknya trennya itu Makosidi, Pak. Ya sudah, saya ikut saja. Kalau saya enggak ikut nanti saya enggak selesai-selesai. Ya, nah, yes. Jadi Makosidi itu sebenarnya berangkat dari teori Makosidi syariah. Ya, jadi Pak Abdul Mustaqim itu sendiri itu sebenarnya beliau itu mengembangkan teorinya Jazar Audat. Karena saat itu awalnya itu Profesor Amin Abdullah itu mencoba mengenalkan bukunya Pak Jazar Audat tentang teori Maqasidus Syariah. Jadi dalam bahasa gampang itu gini. Jadi dalam beragama itu yang dituju apanya? Cara berlakunya, ya, cara menyikapinya itu, ataukah substansi dari agama itu? Misalkan agama memang jelas sudah mengatakan konteks menggunakan, misalkan kita menggunakan tafsir ya, tafsir tafsir surat Al-Kafirun tuh, akum dinukum waliyadin. Oke, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks keragaman menurut Indonesia, ini cocoknya piye? Apakah aku ya aku, ya aku ramah urusan dengan kamu? Kan begitu, gak mau urusan denganmu. Sementara kalian harus berinteraksi sosial dengan mereka. Apakah agama sekaku itu? Contohnya meneh, kenapa kemudian Sunan Kudus? Nah, ini kan mungkin sekalian sudah pada tahu sejarahnya ya. Sunan Kudus kok kemudian melarang menyembelih sapi, terus juga membangun masjid, terus tempat untuk belajar itu model tajuk. Tajuk itu kan kanggo tempat diskusi ini wong Buddha awalnya. Monggo Pak santai mawon Pak Karim. Kopinya tersekarang.
Ya, jadi kenapa kok bisa seperti itu? Apakah cara dakwah Sunan Kudus saat itu salah? Kan tidak toh. Tapi Sunan Kudus menginginkan ada yang ingin dicapai. Nah, jadi intinya piye api agama kuwi. Jadi enggak kaku. Jadi cara nyebarno oke lah. Selama ini cara nyebarno di model dakwah angel iki, aja di model dakwah. Saiki nganggo arsitek. Jadi dakwahnya Sunan Kudus model menggunakan arsitek bangunan masjid. Oh, ternyata orang-orang Islam ketika mau belajar, mau menyembah negeri Gusti itu model kayak kuil tetap paham. Kan begitu. Kali masuk kan begitu. Nah ini makosetnya seperti itu. Nah ini kenapa kok kemudian dimunculkan dalam konteks Indonesia saat ini oleh memang pertama kali UIN Jogja yang menawarkan tentang makosid syariah itu dari bukunya Pak Jaser Audah itu. Karena melihat perkembangan keragaman di Indonesia, ya, keragaman keberagamaan maksudnya di Indonesia, itu saat itu kan kencang model-model Muslim takfir ya, sidik-sidik salah, sidik-sidik bid'ah, ya, bahkan ada nasi ngerak sesuai dengan langsung di sweeping, kalaupun yang saat ini sudah mulai dikikis habis oleh pemerintah ya, dengan adanya peraturan-peraturan yang lain itu. Nah, itu kemudian dimunculkan. Jadi cara beragama yang baik itu yang piye. Nah, Arab ceramah, Arab ngejak uang untuk mengajarkan belajar Islam itu harus ndelok uang nih. Orang semuanya itu dipukul rata menggunakan model ceramah. Sekali-kali diajak yang lain. Kayak Cak Nun kan diajak main gamelan ya toh. Gamelan itu nanti gue cara Pak Yai yang masih apa jenenge saklek haram alat-alat kuwi kan ngono ta dan apa haram nalike apa ngejak dakwah nih gue wong sing gawene misalkan kayak main barongan main ludruk apa kena kira-kira Islam itu kan nggak kena toh tapi jadi piye api lah inilah makosid Quran. Jadi sebenarnya yang dituju itu apa yang diinginkan. Nah, cara untuk menggawe kan ada teori malah jadi kuliah makosid syariah. Jadi yang diingiri api. Saya punya bukunya Pak Jajar Auda. Jadi nanti kalau mau silakan tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Ya, jadi tafsir makosid itu mengarah ke jadi yang sebenarnya diinginkan oleh Al-Qur'an itu apa? Misalkan ketika Al-Qur'an mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang diinginkan apa? Apakah ini mengikuti budaya patriarki di mana laki-laki itu selalu dominan? Kan begitu. Ini penting. Santai mawon Pak, ini enggak kuliah resmi ini. Oh gitu. Enggak Pak Misbah. PPL nih kita Pak. Oke, kalau pas jadi jadwal ternyata pas sarangan kali vokasi. Nah itu, jadi yang dituju itu adalah makosid itu. Makanya ketika kalian PPL-nya di LSIH memang pasti diarahkan ke teori makosid. Jadi misalkan kasus terkait dengan COVID sebenarnya yang dimaksud untuk menghindari tempat daerah yang kena wabah itu tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya apa? Ini yang paling penting. Ya, ideal moral yang diinginkan dari teks itu apa? Nah ini yang penting ya. Paham ya teori makosidi? Nah, dalam teorinya Jaser Audah itu kan ada
ad-daruriyah al-khams. Ada apa? Daruriyah al-khams. Ada apa? Hifdzuddin, hifdzul akal, apa lagi? Hifdzul nafas, terus apa lagi? Oke, hifdzul akal contohnya biar. Mesti selama ini ngomongnya ojo minuman keras ya toh? Karena dengan minuman keras nanti akalmu bisa rusak. Saiki modelnya cuci otak mbak, ora usah gawe, ora usah apa itu jenenge, ora usah kon biara ya. Sampai saiki didoktrin yang kono dicuci otak, sesuk kon ngebok. Akalmu masih sehat enggak kira-kira di situ? Hah? Itu masih hifdzul akal atau tidak itu kira-kira? Nah ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islamis ya. Kelompok Islamis dari kelompok-kelompok yang militan, kelompok-kelompok yang senengan bom, itu biasanya modelnya menunggu. Setiap hari ditunjukkan video-video tentang pembunuhan, kesadisan. Pernah ini memang terjadi. Saya kebetulan punya kawan, dia cerita, Pak, udah pas jadi merugi mas, didudui video-video, dia masih menyimpan video itu. Setiap hari materinya tentang vital dan jihad. Itu kan bagian dari cuci otak. Ya toh. Nah, dicuci otak. Pokoknya intinya aku kok harus berjihad itu adalah sesuatu langkah yang sangat mulia. Karena ketika saya berjihad, iskariman aumud sahidan. Saya bisa berjaya di dunia ini atau kalau saya mati maka saya akan masuk. Wah itu kan paling bagian dari doktrin itu. Nah itu bagian dari cuci otak. Nah, kira-kira hifdzul akal nggak itu? Oke. Terus hifdzul apalagi? Hifdzul nasal lah wes. Lagi hifdzul nasal itu cara menjaga keturunan. Mungkin yang tahu neng madrasah aliyah atau neng pesantren mengerti menjaga keturunan itu ya Pak. Kudune yang pertama cari bibit-bibit yang solihah, ya. Terus dididik anak di madrasah. Oke, di madrasah. Tapi ketika madrasahnya itu ternyata salah pilih, misalkan seperti kasus yang di Pondok Meruki itu, kan pesantren, nyata ya. Terus lagi, justru kono sekalipun dia orang sampai lulus, kan memang ternyata ada yang tidak sampai selesai, nggak sampai lulus. Kemudian dia keluar karena nggak tahan dengan kondisi pendidikan yang ada di situ. Pulang-pulang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena kasus itu, kira-kira bagaimana apakah Anda? Apakah itu termasuk hifdzul nasl atau tidak? Rasa dadoh, tes ngene ae. Tenggone keluargamu ono konflik enggak kira-kira? Sering. Oke, cara untuk menjaga konflik itu bagaimana? Apakah bisa diatasi secara internal ataukah justru harus melibatkan pihak luar? Misalkan kalau kasus terjadi kekerasan terhadap anak, sekarang kan ada yang dipimpin Kak Seto apa? Lembaga Perlindungan Anak atau apa itu? Ya, nah, itu fungsinya untuk apa itu? Untuk memberikan advokasi terhadap anak kan? Nah, itu bagian dari hifdzul nasal. Jadi tidak hifdzul nasal itu tidak hanya dari kita. Terkadang ada lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan untuk menjaga hifdzul mal misalkan. Piye hifdzul mal. Pokoknya penting saya tidak nganu Pak, orang makan harta riba, wis selesai Pak. Gitu ya. Saya tidak memakan harta-harta yang saya peroleh dari jalan haram Pak. Pokoknya halal kabeh Pak. Wes pokoknya haram halal kabeh. Duit simpan yang bank. Bunga bank riba Pak, haram Pak. Kira-kira bisa nggak dilakukan ini? Loh, sekarang ngebang itu kan diatur. Jadi gini, kita melihat dulu
konsep riba itu datangnya ke bagaimana yang pada Nabi? Memberikan kelebihan tapi dengan cara yang tidak wajar, tidak manusiawi. Orang yang dihutang mencekik, ya kan? Bahkan ketika sudah jatuh tempo tidak bisa dibayar, saya enak dewe, wes saya kita lipat gandakan lagi, gara-gara kamu nggak bisa bayar, begitu. Nah, itulah yang kemudian mau dicegah Nabi dengan menggunakan dalil teologis riba haram. Oke, saat ini gue bank itu modelnya karet seperti itu enggak sama, kita ngasih kunjulan apa kelebihan ya, tetapi ketika kelebihan itu, apakah kemudian bank itu bersifat sewenang-wenang dengan cara menaikkan bunga seenaknya, ataukah model flat ya, aturan yang tetap ya, kan beda aturannya. Kalau yang dulu sama-sama ngasih kunjulan tapi seenaknya dewe, orang iso bayar, oke tak akan lipat kali gandengan. Nah, saat ini kan yang hijau kan model bank detail ya, ngerti lah bank detail. Nah, bank pun itu sudah diawasi oleh OJK. Apa itu? Yo, sekalipun mahasiswa ilmu hadis juga ngerti lah istilah OJK. Masa mahasiswa kita saya ngerti. Otoritas Jasa Keuangan. Ya, otoritas jasa keuangan. Itu juga mengontrol pihak bank agar dia tidak berlaku semena-mena. Apalagi itu bank negara. Bank negara itu bagian dari BUMN misalkan. BUMN ini ngendi? Indonesia kan ono pira bank BUMN? BRI, BNI, Mandiri ya toh. Sama BTPN. Kalau BCA miliknya swasta. Oh, sekarang ada lagi BSI. Bank Syariah Indonesia itu kan BUMN juga. Itu operasional itu diambilkan dari dana-dana kelebihan pembayaran itu untuk mengoperasikan itu. Itu kan bagian dari untuk menjaga sumber daya badan usaha milik negara. Bagian dari menjaga untuk ngurep-ngurep negara. Ya, kalau sudah dihadapkan ke situ kira-kira masih bagian dari kehidupan enggak itu kira-kira. Kebarannya kita nggak ngasih masukan pada negara bangkrut. Nah, kan jadi problem juga itu. Nah, itulah pokoknya teori markos itu syariah. Kok malah jadi kuliah? Kita masuk ya. Masih kelihatan ya? Oke. Ini kita maksimal jam 11:30 selesai ya. Soalnya saya jam 12:04 harus masuk kelas. Nggak ada kegiatan lain toh? Enggak, masa selain KKN. Ada agenda jalur surat lah atau apa? Enggak ada ya. Nanti kalau enggak cukup, nanti kita agendakan pertemuan lagi. Ya paling tidak sekali lagi lah. Ya sekali lagi kita ketemu. Ini yang saya godok abstraknya, yang lain saya tidak godok. Nampaknya tadi ada footnote ya, satu tim itu yang apa tadi reboisasi. Itu footnote-nya tidak menggunakan manajemen referensi, hanya sedikit penggunaannya. Tapi yang satu sudah full menggunakan manajemen referensi. Ya, dah. Nah, itu. Jadi nanti untuk yang belum menggunakan manajemen referensi, di input wae. Ya. Masih bingung? Yang reboisasi itu yang mana? Oh, yang ini. Masih bingung menggunakan manajemen referensi? Masih bingung? Oh iya, yes, nanti ya terakhir ini nanti saya singgung. Oke, jadi begini, virus yang tersebar, coba masing-masing
Karena abstrak itu harus mencantumkan kegelisahan akademik. Yang menjadi kegelisahan akademik dari masalah COVID ini apa? Virus yang tersebar di dunia sangatlah menakutkan. Itu memang problematik nggak itu? Sangat menakutkan. Jadi semua virus menakutkan ya. Lah yo, kalau virus-virus yang dibuat untuk yogurt atau apa itu? Loh, ini kan berarti claiming sepihak ini. Ya. Sementara vaksin yang kalian kemarin sudah disuntikkan itu kan berasal dari apa? Virus juga. Virus dilawan oleh virus. Nah, ini claiming. Jadi begini, cara membangun argumentasi itu bukan virus itu sangat menakutkan, bukan. Jadi gini, kasus coronavirus di Indonesia ini kan, misal kasusnya Indonesia ya, itu selalu menunjukkan peningkatan dalam upaya menangani ya, dalam upaya menangani masalah COVID ini. Semua pihak sudah dikerahkan mulai dari tim kesehatan sampai agamawan. Oke, agamawan terlibat enggak? Oke. Keterlibatan agamawan di wilayah apa? Agamawan yang ngerti lah, Ustadz, Kiai, Bunyai, santri, termasuk agamawan ya. Jadi dia itu termasuk orang yang terlibat dalam penanganan kasus coronavirus. Kelompok agamawan mencoba untuk mencari solusi berdasarkan teks-teks agama. Khususnya dalam konteks ini adalah teks hadis. Nah, dalam konteks inilah saya berusaha untuk melacak hadis-hadis terkait dengan larangan apa jenis larangan pergi keluar kota, kan gitu ya. Atau itu salah satu ngambil stressing point-nya. Atau isu PPKM sampai mulai, Mbak. Bisa isu PPKM ya sebagai langkah penanganan COVID selalu diperpanjang oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan proses penyebaran kasus corona atau COVID dari satu suspek, istilah suspek apa? Pengidap, orang yang kena, belum ke siapa? Ke pasien yang ke orang lain. Jadi PPKM ini sebenarnya sudah mencerminkan ajaran agama terkait dengan larangan Nabi untuk pergi meninggalkan daerah yang kena wabah, kan begitu. Sebab itu saya mau mengkaji larangan ini dari perspektif hadis berdasarkan kan gitu, perspektif hadis. Udah selesai ya. Nah, itu ngambil stressing point-nya begitu. Nah, itu kan lebih kontekstual. Paham ya? Nah, jadi saya kasih catatan di sini. Stressing point-nya itu adalah penanganan COVID yang melibatkan nakes hingga agamawan. Agamawan. Nanti bahasanya di
atur sendiri ya. Ini saya kasih poin-poinnya saja. Agamawan apa ya? Turut berkontribusi dengan cara memberikan pemahaman berdasarkan teks agama, dalam hal ini hadis. Nah, disinilah tulisan ini hendak menganalisis hadis tentang larangan apa? Larangan apa, Mbak? Keluar rumah ya. Keluar rumah apa keluar daerah? Keluar dari keluar dari wabah. Keluar dari wabah. Oke. Klik. Ya. Terus yang kedua ya, kamu mau pakai stressing yang mana? PPKM selalu diperpanjang sekalipun banyak kritik dari siapa? Dari rakyat ya, rakyat. Nah, PPKM selalu diperpanjang sekalipun banyak kritik dari rakyat. Nah, namun kasus corona tidak kunjung hilang, nah, gitu. Nah, disinilah kemudian pemerintah tetap bertahan, untuk menjalankan PPKM. PPKM ini merupakan dalam bahasa agama, PPKM ini sudah mencerminkan pemahaman hadis Nabi tentang apa? Tentang tadi, tentang apa? Larangan keluar dari wabah. Oke, ini ya catatannya ya. Jadi stressing point-nya itu saya cetak merah. Oke, sekarang coba ganti yang satunya. Oke. Stressing point-nya apa ini ketika berbicara lingkungan? Eksploitasi sumber daya alam. Nah, gitu ya. Ngerti era eksploitasi? Masih sumber daya. Masih kelihatan ya di situ ya. Eksploitasi sumber daya alam yang dampak apa yang kira-kira?
Ya, kerusakan jelas kerusakannya, tapi wujud konkretnya apa? Menimbulkan dampak apa macetnya sumber alam, sumber air gitu. Kayak kasus di mana? Di Jalan Lingkar Salatiga. Itu kan awalnya itu kan dia punya sumber air bagus, sumber dan asli. Tapi ketika habis itu dibuat jalan lingkar, ya daerah-daerah yang agak rawan gitu air itu kemudian dicor. Biar kan ben apa ya tanahnya tidak bergerak kan dicor ya. Nah, setelah dicor malah justru macet mati. Nah, ya, sumbernya itu ditutup gara-gara proyek jalan. Nah, ini kan ya bodoh ya, tapi kalau lagi kayak gorong-gorong, saya kira pakai banyak kendaraan hutan. Alah langsung aja kekeringan, banjir, lagi longsor, setiap saat polusi juga, tiap saat tanpa mengenal iklim. Ya, ini seharusnya wis masuk wayah rendeng, ternyata winganan kebakaran. Hah? Winganan ini kan daerah Peganjaran Gesol belakangnya Lapamong itu orangnya kebakar mati akhirnya yang sawah dewi. Meninggal dari kobok. Repot itu. Terus kemarin yang isu nasional itu kan kebakaran lapas mana itu? Iya ada. Ya. Terus kemarin hampir saja kebakaran di Alfamart Panjang. Alfamart Panjang sih. Alfamart Panjang, tapi kasusnya bukan kasusnya konsleting strike, tapi langsung segera diatasi sih. Nah, eksploitasi sumber daya alam yang tanpa mengenal iklim. Nah, ini penting ditumbuhkan. Sebab itu perlu kesadaran peduli ekologi dengan cara melakukan apa? Reboisasi lingkungan. Nah, langsung tulisan ini hendak apa? Jadi dalam akurat kegelisahan akademik yang menjadi sumber masalah harus dinyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, metode atau pendekatan yang hendak dipakai. Apa kira-kira? Nah, pendekatannya apa? Loh, kalian tadi kan sudah belajar tentang teori Markovits itu. Aja itu teorinya. Semuanya Markovits semua kan? Iya. Nah, ngapain? Itu pendekatannya harusnya Nah, teori Markovits. Jadi teori Markovits itu sebagai pendekatan. Jadi frame besarnya, frame teori besarnya di teori Markovits.
Anda membahas reboisasi lingkungan menurut hadis Nabi, perspektif langsung. Nah, ini langsung, jadi dia langsung nyambung di antara pencetus masalahnya dengan pendekatan. Perspektif teori makosidi. Ya begini ya. Kan ya. Nah, yang jurnal biasanya begini. Tapi kalau nanti di skripsi ditambah satu. Apa? Rumusan masalah. Ditambah rumusan masalah kalau di dalam skripsi. Biasanya begitu. Penelitian itu semuanya ada rumusan masalah. Jadi misalkan tadi kalian selesai ya lingkungan. Nah, terkait dengan lingkungan, Al-Quran Al-Hadis sudah menyinggung tentang itu. Untuk itu, saya memfokuskan pada bagaimana narasi hadis. Nah, itu bagian dari untuk mencetuskan rumusan masalah. Tapi untuk rumusan ini tidak perlu. Nah, beda ya. Oke, paham. Teori makosidi. Yang satu juga sama, harus diberi. Pendekatannya adalah teori makosidi. Nah, bagaimana begini. Hadis tersebut dianalisis akan dimakos. Oke, ini. Oke, kan ya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu dalam abstrak menemukan temuan. Harus ada temuannya. Apa yang Anda sudah temukan dalam tulisan ini? Coba, ini terkait dengan COVID. Yang Anda temukan apa? Coba, saya pengen tahu. Soalnya orang mungkin itu saya belum membaca total. Tapi saya nggak tahu temuannya. Tahu dari kalian. Oke, yang COVID, apa yang Anda temukan? Jadi setelah kalian membaca hadis-hadis tentang larangan bepergian dari wabah atau larangan keluar dari wabah dalam kacamata tafsir makosidi, teori makosidi, apa yang diinginkan itu? Saya cek di kesimpulan kalian. Anda menyimpulkannya bagaimana? Semoga kesimpulan kalian sudah tepat. Loh, gitu dah. Nah, oh iya, ini kesimpulannya kok wakeh paragraf ya. Nambah itu bukan berarti paragrafnya terlalu banyak. Idealnya dalam tulisan itu yang publish ke jurnal itu antara dua paragraf. Tapi kalau dalam skripsi itu biasanya para kesimpulan itu, paragrafnya itu menyesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Rumusan masalah yang kalian ajukan berapa? 3 misalkan. Biasanya sekitar 3 sampai 4. Misal lebih 1. Oke, kan pakaian kesimpulan. Nah, jadi begini. Lawang Anda sendiri di kesimpulan sudah membahas masalah PPKM kok. Mosok nenggone abstrak tadi virus menakutkan. Mana PPKM-nya? Gitu kan? Nah, berarti nanti tracing point-nya dari masalah PPKM. Ya. Ini yang menulis kalian sendiri PPKM. Lah kok abstraknya beda malah virus menakutkan. Wah, berarti pernah diskusi toh.
Saya itu ketika kelompok tim ini, pas kelompok tim riset karena kondisi pandemi nggak pernah ketemu. Saya itu kalau ketika diskusi ya pakai entah itu pakai Google Meeting atau pakai apa langsung. Kemarin nggak pakai Google Meeting ya untuk komunikasi atau pakai WA, video call WA. Terus pokoknya sebenarnya kalau diskusi lah. Masa itu stressing point-nya. Oke, jadi oh iya sekalian dalam kesimpulan itu kalian nggak perlu menyebutkan hadis lagi. Ini kan kalian menyebutkan hadis ya. Ini nggak usah menyebutkan hadis lagi. Jadi langsung. Jadi hadis terkait dengan larangan keluar dari wabah mengarah pada satu, hifdul akal yang berupa bla bla bla, hifduddin berupa ini bla bla bla. Dan begitu langsung seperti itu. Jadi hadisnya nggak perlu dicantumkan. Nah ini kalian kan sudah hifduddin dan apa ini hifdun nafas ya. Oke, sepakat dengan itu, hanya itu. Kalau dalam teori Maqasidi itu kan ada daruratul khamas. Sekalipun dalam perkembangan kontemporernya tidak lagi khamas tapi sitah. 6. Ditambah hifdul bi'ah. Hanya menyimpan 2 saja. Gak usah ragu, itu kan kalian sendiri toh. Iya Pak, saya hanya menemukan relevansinya hanya pada 2. Apa? Hifdud daulah. Nah, kenapa? Mendukung kebijakan pemerintah, itu bagian dari hifdud daulah. Nah, berarti nanti teori Maqasid tambah lagi. Jadi tidak hanya 6, 7 nanti ada hifdud daulah. Atau bagian hifdud daulah itu sudah masuk ke bi'ah ya, karena bi'ah itu kan komunitas. Komunitasnya adalah komunitas negara. Itu sepakat. Sepakat enggak? Loh, kalau sepakat ditambah hifdul bi'ah dalam arti menjaga komunitas dalam hal ini adalah komunitas bangsa negara bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam mendukung program pemerintah kan begitu ya. Sepakat ya? Nah, berarti tambah kesimpulan kamu ditambah ada bakunya gimana ya itu? Ada yang ZH tulisannya. ZH. Ini kan pakai nano ya. Tulisannya begini hasilnya. Bi'ah yakni menjaga bangsa Indonesia melalui dukungan terhadap kebijakan Nah, begini, ini kan kesimpulanmu. Nanti ini kesimpulannya diedit kembali ya, Mbak. Oke, nanti setelah ini saya kirim kembali. Kirim ke kalian, silakan dikasih catatan. Oke, jadi kesimpulannya itu ada hifdun nafas, hifduddin, sama hifdul bi'ah. Oke, 3 itu ya. Kita masuk ke abstrak kembali. Itu yang harus dimasukkan. Oke. Langsung. Temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif teori Maqasidi hadis tentang larangan apa tadi? Larangan keluar dari wabah memberikan jaminan pada aspek apa tadi? Hifdul apa? Hifduddin
Rupanya apa? Saya lalu lupa tadi. Hidudin yang berupa apa tadi? Yang berupa bla bla bla, nanti disisik. Ya, terus koma. Hif. Nafas yang berupa apa? Menjaga jiwa dari infeksi virus dan nah yang berupa menjaga bangsa. Nah, kita biahnya itu bangsa Indonesia. Langsung jadi komunitasnya itu siapa? Bangsa Indonesia. Dengan cara mendukung kebijakan atau program ya. Kan? Begini. Ya, itu yang wajib dimasukkan dalam abstrak. Terus ditambah kata kunci. Oke, saya cara wis diajari cara nggih kata kunci enggak? Apa saja kata kunci itu? Apa saja sih? Kalau di sini kayak COVID, hadis sama maqasid. Oke, biasanya kata kunci ya itu memang mencerminkan dari judul. Jadi kata kuncinya apa? Ya memang benar tidak hadis tok. Hadis tentang bala. Hadis tak yang, tapi sebenarnya sudah bisa dipahami hadis ya. Karena kita berkaitan dengan COVID, maka hadis tentang bala. Gitu aja cukup ya. Biasanya maksimal kata kunci itu maksimal. Ini sudah ditunjukkan ada 3, ya cukup. Nah, begitu ya. Oke, 1 artikel beres, tinggal direvisi. Aku cuman godok abstrak itu, ke sing liyane engko sekali. Ya, kayaknya sudah digodok dengan pemimpin sana toh. Soalnya strategi untuk iya ini teknik penulisannya umum ya aku. Mulai ini masa masih coba dilihat. Ini kan kutipan langsung ya. Ini kan harus dicatat pakai jarak 1 menjorok ke dalam. Terjemah pun sama. Ini terjemahnya ya enggak ini. Terjemahan itu menjorok ke dalam ya. Ya, menjorok ke dalam 1. Rata kanan kiri. Ini terjemah kan? Nah, terus ini di atas, ini harus dipisah. Pokoknya kalau ada di selain menunjukkan kata kerja harus dipisah. Tapi kalau di itu menunjukkan kata kerja, maka disambung. Jangan nggak ditulis itu dipisah apa sambung? Sambung. Kalau di meja dipisah. Kenapa kok dipisah? Kata kerja kan? Nah gitu. Cara menghubungkan gitu. Di atas itu kata kerja bukan? Kata kerja. Di atas. Kalau diatasi ya beda. Iya. Atas itu kan kata tempat ya, bukan kata kerja kan. Tapi kalau diatasi, kata kerja. Nah, gitu. Pokoknya intinya kalau kata kerja disambung. Selain kata kerja harus dipisah. Paham ya? Sebenarnya belajar bahasa Indonesia ini gampang. Ya gitu. Oke, 1 naskah selesai. Mari kita ganti naskah yang satunya. Masih setengah jam, insya Allah ya. Oke. Sekarang temuanmu apa Mbak kira-kira? Mana ini yang tadi bahas tentang rebuisasi?
Temuan mau apa? Kesukaan ya tak buka nih kesimpulan. Kesimpulannya bener toh ini? Ya, kayaknya benar. Kok kayaknya benar? Kok Anda sendiri kok masa orang bisa nyimpul? Oke. Benar. Coba dilihat-lihatkan. Tampil ya. Sudah apa belum? Sudah. Oke. Loh, itu sudah ada kok. Memang hanya hibdul bi'ah sama hibdul nafas? Atau bukan teori yang lain? Iya. Cuma dua. Berarti cuma dua ya. Berarti ya sudah. Berarti paling mudah ini di copy aja. Nanti dipersingkat. Karena bahasa abstrak itu biasanya kalau di jurnal-jurnal itu ada yang mengharuskan itu 200, ada yang 250 kata, ada yang sampai 300 kata. Tergantung jurnalnya. Maka dalam hal ini kita harus berlatih untuk menyingkat kata itu bagaimana. Oke. Kemarin dibatasi berapa kata? 100. Ya. Oke, nanti kita cek. Coba kita cek abstrak asli dulu berapa ini. Tuh, 120. Banyak. Kelihatan dong? 120 ya, Mas. Minimalnya. Ora. Biasanya abstrak itu maksimal. Enggak ada bahasa minimal. Rata-rata itu ya, rata-rata di angka 250-an. 100 sampai 200. 1 sampai 200. Nanti untuk abstrak skripsi beda lagi berapa rata-ratanya. Nah, tapi polanya sama. Jadi kan harus garap skripsi ben sekalian eling. PKLC atau refreshing. Ya, oke. Abstrak biasanya ditulis dalam satu paragraf biasanya. Ada yang 2 paragraf ya ada, tapi sangat jarang. Kita langsung ke sini. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan ada 2 poin. Kalau ini saya tidak mengulang teori Makosidi lagi. Kalau tadi saya agak mengulang ya. Coba perhatikan. Mengulang. Temuan dari tulisan menunjukkan bahwa dalam perspektif teori Makosidi, padahal di depannya saya tadi sudah menyinggung penggunaan teori Makosidi. Ini nanti boros kata. Jadi nanti tolong bahasa dipersingkat lagi. Kira-kira penorak mengulang gimana? Nah, jadi misalkan begini. Hadis-hadis tersebut dianalisis menggunakan teori Makosidi. Temuan langsung aja ya, sekalian ya. Temuan dari tulisan ini adalah nah, gini aja langsung. Pada aspek Hibudin, tidak mirip. Nah, jadi nanti tidak mengulang kata. Karena paragraf yang baik itu yang sangat sedikit pengulangan katanya. Kecuali kata-kata itu memang sangat penting dan memang sangat dibutuhkan. Tapi kalau bisa dihindari pengulangan kata itu. Oke. 2 poin. Pertama, Hibdul yang mana menjelaskan tentang bagaimana biasanya kok bulat ya. Hibdul bi'ah Ayo, kesimpulan nomor berikutnya. Kenapa
Nggak usah berbicara tentang akibat di situ. Sebenarnya bisa ya berbicara tentang akibat ya, tapi kira-kira ini ada faedahnya nggak dalam abstrak? Bukan, ini kan kalau, oh iya, aku kan ngopi dari anu ya. Ya, penghijauan kembali pada kawasan kosong. Terus kedua, langsung kedua aja. Kedua, hifdun nafas. Hifdun nafas ini apa? Mengajari generasi atau menjaga generasi? Loh, soalnya ini penjelasanmu itu yang mana? Oh, yang mana itu nek nulis aja setelah titik yo. Saya copy dari kesimpulan tadi, siapa yang menulis kesimpulan? Yang mana itu biasanya depannya itu koma. Hidden nafas, langsung aja. Lah, apa-apa, pindah ya kurang selobar kok. Demi apa? Demi apa kira-kira ya? Demi apa Mbak kira-kira Mbak? Demi kehidupan masa datang. Nah, gini aja ya. Nah, ini yang saya blok merah ini catatan saya. Oke. Simpel ya, abstraknya berapa kata ini? Oh, 89 ini. Tapi nanti kalau mau diperbagus lagi bahasanya, silahkan. Tambahi tanggung jawab. Ini aja.
Nah, ini aja ya. Oke, sekarang kita bahas kata kuncinya. Oke, kata kuncinya itu sudah mencerminkan judul enggak? Kurang, karena ada kaitannya dengan hadis. Ya, jadi langsung aja. Kita akan berbicara reboisasi. Langsung. Reboisasi, ya, hadis, dan teori makosid. Ini aja. Ini ya. Saya cek ya kesimpulannya. Jadi kok tidak komanya rata ya. Setelah menganalisis hadis di atas dengan menggunakan metode pendekatan apa metode dia itu sebenarnya. Set. Terutama mencek apakah hutan saja yang kalian bahas di awal, laut, ora, kali, enggak ada. Itu berbicara hutan saja. Ya, karena reboisasi ya. Wah. Penerbangan liar ya, ngerti selera. Illegal launching. Masih bisa melihat ya. Manfaat dari tindakan tersebut. Manfaat itu harus benar-benar konkret loh, Mbak. Manfaat itu harus benar-benar konkret. Amal soleh itu termasuk konkret nggak? Manfaatnya apa dalam menjaga itu? Manfaatnya misalkan terjadi apa? Penghijauan lahan ya toh,
Terus sumber apa jenis aliran air lancar, menghindari longsor itu manfaat. Tapi kalau amal soleh menjaga bencana alam termasuk, nah itu tidak sebagai manfaat, tapi sebagai apa? Bukan itu bukan manfaatnya, tapi itu merupakan bagian dari perbuatan amal soleh kan itu ya. Jadi amal soleh. Manfaat dari demikian tersebut adalah apa? Nanti sendiri ya. Dan itu termasuk bagian amal saleh. Cek bakune kok begini kok. Nah, amal bakunya begini ya tulisannya ya. Gitu ya atau bukan? Saleh gitu loh. Ya toh? Amal soleh pada lingkungan. Cara lebih spesifik. Nah, angka 2 kalau hanya gini, penulisan angka kalau itu hanya sedikit itu harus ditulis menggunakan huruf, tidak menggunakan simbol. Jadi langsung 2. Beda kalau sudah melebihi dari 10 baru 11 pakai angka. Ya, 12 pakai angka, 100 pakai angka. Tapi kalau masih hitungan mudah biasanya dia pakai model huruf begini, langsung 2 atau 1. Ya, bisa dipahami ya. Dapat 2 nilai-nilai makosid yang terdapat dalam hadis. Titik koma pakainya. Oke. Nah, gini. Nah, gini kan lumayan. Di tengah embo berarti. Oke, tapi secara tulis ini sudah cukup. Nah, hanya saja ini masalah footnote. Sebetulnya belum. Syarah ini bakunya begini bukan? Syarah itu gini ya, syarah hadis. Hadis T-nya hilangi semua. Syarah hadis atau anotasi ya. Anotasi itu syarah. Ya. Ya, itu ya. Nah, karena sudah menjelang jam setengah 12, saya kira cukup. Nanti kira-kira kalian bisa lagi kapan? Kita ketemu dengan hasil yang sudah final. Kamis lagi di jam yang sama. Kalian tidak PKL saat itu ya. Oh, masih KKN. Saya stop share dulu. Oke, jadi nanti satu pertemuan kita lakukan finalisasi untuk ini outputnya itu disubmit atau bukan? Submit ke jurnal atau dibuat buku? Oh, buku anotasi ya. Buku anotasi, antologi. Antologi. Terus buku antologi, oke lah. Oke. Oke, itu yang dapat saya sampaikan.
Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.